Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan dan yang lainnya memasuki inti bumi yang Hestar ini, mereka diserang oleh petir-petir yang memiliki jiwa. Tunggu dulu, benda apa ini? Jika ini adalah petir, seharusnya mereka tidak memiliki tekanan seperti ini. Dan jika ini adalah makhluk hidup, mengapa kekuatan jiwa tidak bisa mendeteksinya? Ucap dari Wutu. Ini adalah ulah si penjahat yang tersegel di dalam inti bumi. Petir ini berasal darinya, dan ini sudah memiliki kecerdasan sendiri. Jawab dari Kunbo. Jika ada lebih banyak cahaya petir seperti ini di sini, pasti itu akan sangat membahayakan misi kita kali ini. Ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya perhitunganku memanglah salah kali ini. Aku tidak menyangka akan ada hal yang begitu ganas di dalam sini. Aku seharusnya segera turun dan memeriksanya. Jika tidak ada bahaya, kalian bisa ikut aku turun. Namun jika ada bahaya, karena aku adalah yang memimpin di dalam misi ini, aku harus berani mempertaruhkan jiwa dan ragaku. Dan tentu saja aku tidak akan memaksa kalian semua untuk mati bersamaku, ucap dari Jiang An. Mendengar itu semua orang pun termasuk Xiaoyan lebih memilih untuk diam dan tidak menjawab ucapan dari Jiang An. Pada saat ini Jiang An pun hendak turun. Tiba-tiba ada satu pohon besar yang muncul di sana. Dan saat cabang-cabangnya berputar, ada suara retakan yang terdengar dari dalam bawah tanah. Jiang An kemudian memecahkan tanah itu dan runtuh membentuk lubang yang sangat dalam. Lalu Jiang An pun masuk ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa lama, suara Jiang An pun terdengar dari dalam lubang itu. Semuanya, kalian semua bisa turun sekarang. Di sini tidak ada petir hidup seperti tadi, ucap dari Jiang An. Kemudian Yuan Jian pun masuk ke dalam lubang itu. Tetapi Kunbo dan juga Wutu terlihat masih ragu-ragu. Mereka lalu menatap ke arah Xiaoyan. Padahal Xiaoyan berniat untuk masuk paling akhir. Tetapi Kunbo memberinya isyarat kepada Xiaoyan untuk pergi terlebih dahulu. Lalu Xiaoyan pun masuk. Kunbo dan Wutu mengikutinya dari belakang. Struktur bawah tanah itu sangatlah besar dan benar-benar berada di luar imajinasi semua orang. Tempat ini berupa sarang lebah yang sangat besar dan tempat ini dipenuhi dengan kristal petir. Kristal petir ini jelas terbentuk oleh kekuatan petir yang sangat kuat dan tidak ada habisnya. Sehingga petir-petir ini bisa mengkikis semua batu di tempat ini menjadi kristal petir. Xiaoyan benar-benar terkejut melihat ini. Sudah jelas bahwa sumber energi petir ini jauh lebih kuat dibandingkan petir yang pernah Xiaoyan dapatkan sebelumnya. Penjahat yang tersegel di dalam sana. Apakah dia diubah oleh petir? Tanya dari Wutu. Mungkin juga tidak begitu. Informasi yang aku dapatkan tidaklah akurat 100%. Karena tidak ada seorang pun yang pernah bertemu dengan penjahat yang tersegel itu. Mungkin saja dia adalah orang yang berbeda. Tidak seperti apa yang kita bayangkan, ucap dari Jiang An. Ketika semua orang ketakutan, Xiaoyan menatap sebuah lubang di depannya. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba merasa sedang diawasi oleh seseorang yang belum diketahui. Tetapi perasaan ini menghilang dalam sekejap. Namun Xiaoyan tahu bahwa persepsinya tidaklah akan salah. Saat Xiaoyan melihat ekspresi semua orang di sekitarnya, Xiaoyan dengan jelas mengetahui bahwa hanya Xiaoyan sendiri yang bisa merasakan ini. Aku tahu satu atau dua hal tentang ini. Penjahat itu sangatlah kuat, dan dia disegel di sini oleh aliansi dewa dengan menggunakan 10 segel. 10 segel yang berbeda ini adalah teknik terlarang yang digunakan oleh aliansi dewa untuk menghentikan pelanggaran besar terulang di tanah hukuman dewa ini, ucap dari Yuan Zian. Oh, saudara Yuan Zian, bisakah kamu menceritakannya lebih terperinci lagi? Tanya dari Jiang An.
Teknik ini adalah teknik yang paling dilarang digunakan di hampir semua pulau yang ada di tanah hukuman para dewa ini. Teknik segel itu sangatlah kuat, dan seharusnya segel itulah yang digunakan di sini untuk si penjahat itu. Penjahat itu telah mencapai tingkat yang menakutkan dalam teknik mengendalikan petir, ucap dari Yuan Zian. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun lalu melihat kristal petir di sekelilingnya, dan dia tidak percaya bahwa penjahat yang disegel di sini memiliki bakat yang lebih hebat dalam mengendalikan petir. Bahkan setelah jiwanya disegel, kekuatan petirnya masih bisa bergerak dengan sendirinya atau seperti memiliki jiwa dan kepintaran sendiri. Dari mana kamu mendapatkan informasi itu? Tanya dari Jiang An. Seseorang dari Fallen God Star memberitahuku soal itu, tetapi aku tidak bisa menjaminnya apakah itu benar atau salah, ucap dari Yuan Zian. Apakah orang yang begitu kuat seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Tanya dari Xiaoyan. Pastilah ada, tetapi kita harus mencapai level keabadian dan pergi ke alam lain, ucap dari Yuan Zian. Alam lain? Terima kasih saudara Yuan Zian karena telah memberitahu kami tentang segel itu. Sekarang sebaiknya kita membuka segel ini selangkah demi selangkah. Kita bisa memulainya dengan memeriksa tempat ini dengan kekuatan jiwamu, ucap dari Jiang An. Mendengar itu, Yuan Zian pun lalu mengangguk dan kekuatan jiwanya lalu tersebar. Saat Yuan Zian mengangguk, Xiaoyan juga mengeluarkan kekuatan jiwanya. Itu untuk membantu kekuatan jiwa Yuan Zian. Dan setelah memeriksa tempat ini, lubang di sebelah kanan ini adalah jalan terdekat untuk menuju inti bumi, ucap dari Jiang An. Setelah Jiang An berkata seperti itu, semua orang pun lalu melangkah maju menuju ke lubang itu. Setelah masuk beberapa langkah, sebuah tirai cahaya pun menghalangi mereka. Saudara Xiaofeng, bagaimana ini? Tanya dari Jiang An. Segel di tempat ini benar-benar di luar dugaanku, dan sepertinya ini akan sulit untuk memecahkannya, jawab dari Xiaoyan. Kalau begitu saudara Wutu, cobalah pukul tirai cahaya itu dengan seluruh kekuatanmu. Ingat bahwa kekuatan segel ini dibagi menjadi 8 arah, yaitu Qian, Kan, Gen, Zhen, Sun, Li, Kun, dan juga Dui. Dan selain itu akan terlihat titik kelemahannya. Setelah melakukan pukulan terakhir, aku yakin kita akan bisa menghancurkan halangan ini, ucap dari Kunbo. Tanpa berkata-kata, Wutu pun langsung mendekati tirai cahaya itu. Menurut Kunbo, jika dia menyerangnya dari 8 arah yang berbeda, dan setiap pukulan yang dikandung oleh Wutu mengandung kekuatan yang dimiliki oleh Fighting God bintang 5. Dan Wutu pun lalu melakukannya. Buah, bebek 2000. 8 pukulan sudah dilakukan oleh Wutu, tetapi tirai cahaya itu tetap tidak hancur. Tetapi setelah Wutu melakukan serangan ke-8, jari Kunbo lalu menunjuk ke salah satu arah dari segel itu. Pukulan ke-9mu arahkan saja ke sini, ucap dari Kunbo. Lalu Wutu pun mendapatkan pukulannya di posisi yang ditunjuk oleh Kunbo. Hiap, buar. Setelah itu tirai itu pun pecah dan hancur. Mereka pun segera memasuki sebuah lorong lagi. Jiang An adalah orang yang pertama yang masuk dan diikuti oleh Wutu dan yang lainnya. Xiaoyan yang bergerak paling akhir, dia menoleh ke belakang. Dan bagaimanapun tempat ini berada di bawah tanah dan cahayanya sangatlah redup. Semua orang sudah mulai bergerak maju, tetapi Xiaoyan masih di belakang. Xiaoyan tidak melihat siapapun dengan sedikit cahaya di belakangnya. Kekuatan jiwanya langsung ke area terluas di sekitarnya, namun dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di sana. Tetapi Xiaoyan masih merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya entah dari mana. Namun perasaan ini hanya sesaat saja dan kemudian menghilang lagi. Ekspresi Xiaoyan tetap sama, namun kewaspadaan batinnya telah mencapai tingkat tertinggi. Di tempat tersegel yang misterius ini, semua orang pasti merasakan sesuatu yang sangat mencengkeram. Di bagian terdalam ada sosok yang sedang duduk bersila, tetapi tubuhnya dikunci oleh besi yang tidak terhitung jumlahnya.
Namun saat ini besi itu mulai bergetar. Aku merasakannya. Ternyata kamu ada di sini, ucap dari sosok itu. Namun pada saat matanya terbuka, besi-besi itu pun langsung menusuki tubuhnya lagi. Itu hanya membuka matanya saja dan besi itu pun bereaksi, hanya membuka mata saja. Dan sosok ini pun segera disegel di dalam inti bumi lagi. Sementara itu, Xiaoyan dan kelompoknya terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi tidak lama kemudian Jiang An yang berada paling depan mengisyaratkan untuk berhenti. Karena di depan mereka ada tirai cahaya lagi yang muncul dan menghalangi jalan semua orang. Mereka harus tetap berhenti untuk menghancurkan tirai cahaya itu. Tirai cahaya tingkat kedua ini berbeda dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Sepertinya aku butuh waktu untuk mencari cara mengatasinya, ucap dari Kunbo. Sementara itu Xiaoyan yang berdiri paling belakang, dia masih tetap sangat waspada. Semakin dekat dengan inti bumi, kewaspadaannya pun semakin kuat dan tinggi. Ketika jari Kunbo menyentuh tirai cahaya itu, ada gelombang energi yang bergulung di tirai cahaya itu. Ayo kita serang tirai cahaya ini bersama-sama, ucap dari Kunbo. Bus, dadaduk, buar. Setelah melihat tirai cahaya itu pecah, sumber energi yang kuat pun terpancar darinya. Sumber gas yang sangat kuat. Jika aku bisa berlatih di sini, aku pasti akan menerobos ke tahap tengah fight tingkat bintang 5, ucap dari Yuan Xiang. Setelah itu semua orang pun kembali bergerak. Ketika Xiaoyan melangkah dan melihat bahwa dinding batu di sini semuanya terbentuk dari kristal petir. Kekuatan petir yang terkandung di dalam kristal petir ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun sumber gas di sini sangatlah kuat, kita masih berada di pinggiran inti bumi. Semakin kita bergerak terus ke dalam, maka akan semakin kaya sumber gasnya. Tapi jika kita tetap di sini dan tidak melanjutkannya, kita pasti akan menyesal, ucap dari Jiang An. Dia pun terus memimpin berjalan menuju kedalaman lorong itu. Sepanjang jalan ini Xiaoyan masih terus terdiam. Namun pada saat tangan kanannya menyentuh dinding batu di sana, petir yang tidak terhitung jumlahnya mulai melonjak di dinding batu itu. Dan kekuatan petir itu langsung mengalir ke lautan petir yang ada di tubuh Xiaoyan. Bahaya di dalam sini sangatlah sepadan dengan apa yang bisa kita dapatkan. Kekuatan ini benar-benar luar biasa, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini semua orang bergerak di sepanjang jalan. Lalu tiba-tiba Xiaoyan merasakan sesuatu bergerak di belakangnya. Lalu dia pun segera menyusul semua orang yang ada di depannya. Ada sesuatu di belakang kita, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini semua orang mendengar lolongan dari belakang dan wajah mereka langsung berubah secara drastis. Tetapi setelah mereka mendengar suara di belakang mereka, saat mereka menoleh, mereka bisa melihat cahaya petir yang sedang melesat ke arah mereka dan memenuhi lorong itu. Kenapa ada begitu banyak petir yang mengejar kita? Petir-petir itu seolah-olah memiliki jiwa dan kecerdasannya sendiri, ucap dari Wutu. Pada saat ini, mereka sudah tidak punya pilihan lain selain bergerak maju dengan panik. Namun saat mereka sedang panik, tiba-tiba mereka lalu kembali dihadang oleh tirai cahaya di depan mereka. Ini adalah tirai cahaya ketiga. Yuan Xian ingin menerobosnya langsung dengan kekuatannya sendiri. Dia lalu mencobanya. Buar, tetapi tirai cahaya itu sama sekali tidak bergeming atau bergetar sedikit pun. Tunggu dulu, aku butuh waktu untuk mencari kelemahannya, ucap dari Kunbo. Dia langsung menyentuh tirai cahaya itu. Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Jika kita menunggu terlalu lama, kita akan mati di sini. Kita langsung saja serang tirai ini secara habis-habisan secara bersama-sama, ucap dari Jiang An. Kemudian Jiang An pun menatap ke arah Xiaoyan. Sepertinya dia tahu bahwa Xiaoyan ini sedang menyembunyikan kekuatannya dan kemampuannya. Mungkin ini adalah cara Xiaoyan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk. Karena di atas kertas kekuatan Xiaoyan ini yang paling lemah. Cahaya petir di belakang mereka pun semakin dekat. Dan suaranya menjadi semakin kuat. Suasana pun menjadi lebih mencengkram.
Sedangkan Kunbo yang masih sendiri, sekarang kedua tangannya telah berubah menjadi cakar yang tajam. Saat ini Xiaoyan lalu memegang senjata petirnya, dan petir di tubuhnya pun dengan sangat liar dituangkan ke dalam senjata petir itu. Dalam beberapa tahun ini, Xiaoyan telah mencapai level 10 lautan petir, ditambah tubuh dewa petir kuno, sehingga Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan petir ini untuk menjadi serangan yang sangat ganas. Kemudian Xiaoyan pun membidik sasaran pada tirai cahaya itu. Wush, buar. Yang lain pun segera ikut menyerang tirai cahaya itu. Buar. Meskipun tirai cahaya ini tebalnya tidak lebih dari 1 kaki saja, namun saat menerima serangan kuat dari orang-orang ini, dalam beberapa saat tirai cahaya ini pun pecah dan menyebarkan sumber gas yang sangat kuat. Namun krisis ini belum berakhir. Baru saja mereka bergerak beberapa saat, lalu mereka kembali dihadang oleh tirai cahaya lagi. Dan ketebalannya kali ini jauh lebih tebal dibandingkan sebelumnya. Tebalnya kira-kira ada 10 kaki. Jiang An pun menarik napas dalam-dalam saat melihat itu. Mata Yuan Zian sudah memperhatikan tatapan yang menyedihkan sekarang. Sementara itu Kunbo sudah merasa sesak napas. Aku rasa kita membutuhkan setidaknya 1 jam untuk bisa menghancurkan tirai cahaya yang ada di depan kita ini, ucap dari Kunbo. Setelah itu Wutu menatap tirai cahaya itu. Kemudian dia melihat ke lorong di belakangnya yang sudah dipenuhi dengan cahaya petir. Lalu dia memandang ke arah semua orang. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Sebelumnya aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian. Aku yakin aku bisa menghancurkan tirai cahaya ini dalam waktu 30 menit saja. Tetapi setelah melakukan serangan ini, aku akan menjadi sangat lemah dan akan sulit untuk pulih dengan cepat. Bahkan mungkin bisa saja aku akan mati, ucap dari Wutu. Saudara Wutu, jangan khawatir. Selama kamu bisa membuka tirai cahaya itu, aku bersumpah bahwa aku akan melindungi keselamatanmu, ucap dari Jiang An. Saudara Wutu, aku juga akan menjamin keselamatanmu, ucap dari Yuan Zian. Kunbo yang berada di sebelah Yuan Zian pun lalu mengangguk. Baiklah, aku akan melakukannya. Tetapi sebelumnya, aku harus menyerap sebagian besar kekuatan salah satu dari kalian. Tetapi kalian tidak perlu khawatir. Siapapun yang kekuatannya aku serap, orang itu tidak akan mati. Hanya saja kekuatannya akan sedikit berkurang untuk sementara waktu, ucap dari Wutu. Matanya langsung menuju ke arah Xiaoyan, dan niat buruk yang tergambar dari matanya sudah terlihat jelas. Sementara itu Wutu terus memandangi Xiaoyan, dan Yuan Zian pun tiba-tiba mengarahkan pandangannya kepada Xiaoyan. Begitu pula Kunbo dan bahkan Jiang An ikut menatap Xiaoyan. Saudara Xiao Feng, kamulah yang paling lemah di sini. Lebih baik mengorbankan dirimu untuk menyempurnakan kekuatanku, agar kemungkinan kita berhasil tidak berkurang. Aku akan menjamin bahwa aku tidak akan membahayakan nyawamu, ucap dari Wutu. Oh, sepertinya kamu salah mengira. Aku bukanlah orang yang terlemah di sini, jawab dari Xiaoyan. Mendengar itu Wutu pun lalu menatap ke arah Xiaoyan sambil berjalan ke arahnya. Yuan Zian pun mundur selangkah dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam masalah seperti ini. Namun ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Setelah Wutu melangkah maju, matanya berkedip secara bergantian dan tiba-tiba di lorong yang redup itu ekspresi Wutu tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, tinju Xiaoyan bercampur dengan api mendarat di dada Wutu. Buar! Wutu pun terpental ke belakang dan setelah itu dia pun langsung berdiri lagi. Hei, aku tahu bahwa kamu telah menyembunyikan kekuatanmu selama ini, ucap dari Wutu. Kemudian dia menyadari ada noda hitam yang tiba-tiba muncul di pergelangan tangannya. Apa ini? Ucap dari Wutu. Tanda hitam di pergelangan tangannya tiba-tiba menyebar ke seluruh lengan kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan lengan kanannya pun langsung berlumuran darah. Itu adalah racun lebah yang menghancurkan darah dan daging tubuh Wutu. Tetapi pada saat yang sama tubuhnya pun juga terinfeksi dengan racun api dari Immortal Flame.
Tentu saja racun ini juga mengkikis energi sumber gasnya, sehingga membuat kekuatannya anjlok secara drastis. Perubahan semacam ini terjadi begitu cepat sehingga Jiang An dan yang lainnya pun menjadi sangat terkejut. Teriakan Wutu pun bergema di telinga mereka. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Wutu ini mati hanya dengan satu kali tinju dari Xiaoyan saja? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.